Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan melayani pertanyaan dari Kang Yosep gitu teman-teman. Dari tadi itu nelponan terus, Pak bikin video, Pak bikin video. Saya masih penasaran nih cara menjalani kehidupan Bapak itu kayak macam gimana katanya gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang sedang penasaran dengan kegiatan saya waktu dulu saat menjalani gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian juga bisa mengikutinya. Nah itu teman-teman, karena untuk mengikuti hal-hal yang seperti itu tidak berbayar, gratis, dan alangkah saya sangat setuju sekali karena memang itu merupakan hal yang sangat alami Kang Yosep ya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di season kali ini memang Kang Yosep itu agak penasaran bagaimana cara menghadapi bukan menghadapi ya, bagaimana cara menjalani kehidupan sehari-hari saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena cara kami itu berbeda gitu teman-teman ya. Ada yang sama, ada yang berbeda gitu teman-teman ya. Kalau seandainya untuk dia pribadi, dia mungkin sudah mengenal karena dia pelakunya gitu teman-teman ya. Nah, tetapi untuk saya pribadi dia agak penasaran karena saya itu terkenanya itu lebih dulu gitu teman-teman. Nah, makanya ketika sekarang itu, ketika ngobrol-ngobrol itu kayak macam membanding-bandingkan ya. Pak Abdurrahman itu kayak macam gimana nih dulu itu saat terkena gangguan asam itu menjalani kehidupannya. Nah itu teman-teman, nah, makanya sekarang kita tanyakan saja sepenasaran apa. Nah teman-teman sekalian, jadi saya itu ingin membandingkan apa yang dilakukan Kang Abdul, apakah ada yang sama dengan apa yang saya lakukan, dan mudah-mudahan saja informasi ini bisa membantu kalian saat kalian mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kang Abdul maksudnya itu seperti itu. Jadi mereka akan termotivasi, terbantu dengan informasi-informasi yang kami obrolkan. Betul, karena justru ya itu, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu mengalami kebingungan kan ya. Betul. Selalu mengalami kebingungan tentang bagaimana cara menjalani kehidupan ini gitu teman-teman, dengan walaupun dengan keadaan seperti ini teman-teman ya. Ada rasa tidak nyaman ya gitu teman-teman ya. Was-wasnya nggak hilang-hilang gitu teman-teman. Kemudian pikiran tentang M-nya nggak hilang-hilang juga gitu teman-teman. Mereka itu cenderung akan merasa lebih tenang Kang Abdul ya, ketika ada yang sama dengan mereka Kang Abdul. Betul. Jadi kekhawatirannya itu cenderung berkurang karena ternyata orang lain juga merasakan hal seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, pertama kita bahas dulu masalah mencari materi ini, soalnya itu kan hal yang utama ya dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah kita mau tahu nih Kang Abdul saat mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis itu gimana tuh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Kang Abdul kan aktivitasnya kurang kan ya saat itu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk saya pribadi nih, karena
Jujur ya, saya itu kepala rumah tangga gitu teman-teman ya. Kemudian di saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, saya resign dari pekerjaan teman-teman. Dan yang namanya resign dari pekerjaan sudah pasti ya tidak mempunyai penghasilan teman-teman. Tetapi di sisi lain, saya itu kepala rumah tangga dan harus banyak sekali ya yang harus dibiayai teman-teman ya. Nah waktu itu juga saya merasa sedih lah, sama lah orang umumnya lah kayak gimana gitu ya, kalau seandainya resign dari pekerjaan kemudian banyak juga yang harus dibiayai ya, otomatis pasti semua orang juga mengalami kesedihan. Dan kesedihan yang waktu itu yang saya alami teman-teman, karena memang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu sensitifnya masih terlalu besar teman-teman ya. Jadi kesedihan yang dirasakan itu sangat besar sekali teman-teman ya, berbeda dengan orang-orang normal. Kalau misalnya orang normal mengalami kesedihan itu ya paling ya sedih-sedih gitu teman-teman. Tetapi untuk orang yang kena aslam, ada anxiety disorder, banyak pikiran di situ. Sedihnya itu berlebihan teman-teman ya. Jadi ketika merasakan kesedihan itu banyak sekali pikirannya, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan keadaan kita, bagaimana dengan saudara-saudara, bagaimana dengan ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari di rumah. Nah itu teman-teman, jadi banyak sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi pada waktu itu, waktu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, justru ketika merasakan kesedihan terlalu dalam itu Kang Yosep, itu tidak akan membangun teman-teman ya. Itu justru hanya akan menambah terpuruknya kita gitu teman-teman, semakin dalam ke arah-arah penderitaan teman-teman. Nah, makanya ketika memahami waktu itu ke arah sana, ini gua nih harus bangkit nih, saya bilang gitu ya. Jadi waktu itu punya prinsip sendiri teman-teman ya, bagaimana caranya supaya kita itu tetap menghasilkan uang walaupun dengan keadaan seperti ini teman-teman ya. Dan sebetulnya untuk orang-orang yang terkena aslam gitu, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, untuk mencari uang itu banyak cara, banyak ragam gitu teman-teman ya. Banyak sekali sebetulnya, kita hanya tinggal memilah saja. Mau jalan baik ada, mau jalan haram juga banyak sih sebetulnya teman-teman ya, kayak macam menipu gitu ya, menipu di aplikasi ini itu sebetulnya mampu gitu teman-teman ya. Nah tetapi kita kembalikan lagi sama diri kita sendiri, mana nih jalan yang mau kita ambil. Nah itu Kang Yosep. Nah untuk saya pribadi, karena memang waktu itu cemas-cemasnya sedang besar gitu teman-teman ya, jadi merasakan kematiannya itu masih terlalu besar gitu teman-teman, sehingga yang dipilih itu ya jalan yang baik-baik Kang Yosep. Nah itu, nah makanya waktu itu saya mencoba gimana caranya nih supaya dengan keadaan seperti ini saya tetap menghasilkan uang. Nah waktu itu hal yang paling pertama sekali saya itu jualan online teman-teman ya, karena untuk jualan online itu kita nggak bisa bergerak ya. Jadi cukup duduk manis gitu teman-teman ya. Saya coba untuk jualan-jualan online, apapun yang ada saya jual gitu teman-teman ya. Dan aplikasi untuk online itu sangat banyak sekali teman-teman ya, bisa di Facebook, di WA, di Instagram, di IG, dan marketplace itu banyak sekali setiap aplikasi teman-teman. Dan itu cukup membantu sekali, walaupun dulu itu karena saya itu awam ya, baru pertama kali saya terjun ke dunia seperti itu, akhirnya ya penghasilannya juga tidak terlalu banyak gitu teman-teman. Dan tetapi untuk saya pribadi itu cukup membantu lah, sedikit-sedikit ada gitu Kang Yosep. Jadi untuk saya pribadi, untuk mencari nafkah itu saat tidak bekerja itu ya saya mencoba untuk jualan online saja. Online ya. Betul Kang Yosep. Alhamdulillah ada yang pemasukan, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya, walaupun nggak sebesar kalau kita bekerja gitu. Tetapi kalau misalkan di dalamin itu ya, orang lain itu juga kan ada yang kehidupannya itu dari jualan online Kang Yosep. Nah tetapi minimalnya nggak min aja ya. Betul sekali. Nah itu. Nah Kang Abdul kan pada saat Kang Abdul bekerja seperti biasanya normal, itu penghasilan otomatis lebih gede ya. Betul. Daripada jualan online yang memang dilakukan hanya saat kepepet saat itu. Betul. Nah kan mungkin itu si sang istri. Betul. Ada perubahan ekonomi seperti itu, gimana tuh dampaknya Kang Abdul? Jadi aib sebetulnya ini. Nah itu kalau misalkan keluarga ya pasti sama lah. Di awal-awal itu pasti sama, semuanya sedih, menderita. Jadi yang biasanya kebutuhan keluarga itu suka terpenuhi ya, sekarang itu agak berkurang gitu. Nah tetapi mereka sudah bisa memaklumi dan paham gitu teman-teman. Dan justru kita itu dulu lebih memahami tentang arti kata rezeki Kang Yosep. Jadi ketika kita serba kekurangan, tidak ada pekerjaan yang bisa menopang kita seluruhnya gitu teman-teman ya, kita harus bisa meyakini bahwa setiap orang itu mempunyai rezeki. Tidak semua orang bisa mempunyai upah teman-teman ya, dan kadang upah itu ya tidak cukup. Tetapi berbeda ketika kita mengingat setiap orang itu pasti punya rezeki, dan rezeki itu sekecil apapun pasti cukup. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu hanya coba menenangkan seperti itu saja terhadap keluarga, termasuk ke diri sendiri gitu juga gitu teman-teman ya. Jadi saya mencoba memahami bahwa rezeki itu setiap orang itu ketika lahir ke dunia itu ada.
Nah itu teman-teman, makanya waktu itu saya mencoba menenangkan seperti itu, dan kemudian ya keluarga juga ya pain-pain saja Kang Yosep gitu. Jadi berjalan apa adanya gitu teman-teman ya. Nah ada itu lagi seputaran apa mencari materi dan apa dampak di keluarga ya teman-teman ya. Betul. Nah yang ketiganya ini nih yang penting juga nih, sebab ini menyangkut dari respon orang-orang Kang Abdul ya. Bersosialisasi. Bersosialisasi. Terutama nih kalau misalkan di lingkungan setempat itu tidak terlalu masalah, mungkin mereka ada yang paham ya, ada juga yang tidak mungkin. Akan tetap ini bagi teman-teman Kang Abdul, misalkan yang di luaran kan, yang biasanya Kang Abdul itu kalau mereka kontak-kontak responsif lah. Sekarang kok jadi apa tiba-tiba menjadi menghilang dari misalkan kehidupan nyata. Nah gimana tuh Kang Abdul? Saya waktu dulu itu kadang banyak ya orang yang mencemoohkan katanya gitu, jadi nggak mau bersosialisasi, nggak mau berkumpul gitu teman-teman. Nah, makanya banyak sekali WA gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk saya pribadi waktu itu nggak pedulikan Kang Yosep, karena ketika kita jor-joran juga menjelaskan keadaan kita itu, mereka pasti nggak akan mengerti Kang Yosep. Malah nanti ketika kita paksakan gitu teman-teman ya, pemahaman kita tentang keadaan kita, malah nanti justru larinya itu kita dianggap lebay Kang Yosep. Nah itu dianggap lebay gitu ya, kemudian dianggap aneh gitu teman-teman ya. Nah makanya waktu itu cuman yang tahu itu cuman saya dan keluarga saja gitu teman-teman. Orang lain itu yang sekitaran itu nggak terlalu begitu dijelaskan dengan secara detail teman-teman ya. Mereka hanya taunya itu ya saya itu sekarang jarang keluar saja. Nah itu teman-teman, dan itu saya nggak peduli penilaian orang itu kayak macam gimana. Ada yang datang ke rumah ya Pak jalan-jalan, saya nolak gitu teman-teman ya. Dan bahkan banyak orang juga yang selalu mencibirkan Kang Yosef, tetapi ya kembali lagi saya nggak peduli dengan omongan orang lain teman-teman. Saya nggak peduli dengan ocehan mereka teman-teman. Yang penting saya tahu persis bahwa keadaan saya itu seperti apa, dan yang lebih dipikirkan itu justru bukan ocehan-ocehan mereka Kang Yosef. Jadi yang lebih dipikirkan itu gimana caranya nih supaya kita itu cepat membaik, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi dengan keadaan yang dulu kayak gitu teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, itu seputar aktivitas sehari-hari ya yang dialami oleh Kang Abdul. Nah Kang Abdul, selain sisi-sisi negatif dari asam lambung dan psikosomatis yang Kang Abdul alami, Kang Abdul bisa melihat sisi positifnya enggak? Karena apa? Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Betul. Nah, hikmah apa saja Kang Abdul yang bisa didapatkan? Untuk saat ini nih, setelah terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya itu merasa lebih care kepada orang lain. Kalau dulu nggak pernah, jujur ya, ini aib sebetulnya, ini gara-gara ada konten kayak macam gini di keluar semua nih. Justru kita gali teman-teman informasi apapun. Justru sekarang itu ya mungkin gitu teman-teman ya, kita lebih care sama orang lain. Jadi ketika mendengarkan ada yang sakit, tetangga atau siapapun itu lebih care ya, lebih datang gitu, gimana nih, sakit apa nih, apa yang bisa saya bantu, kan seperti itu ya. Kalau dulu dengar tetangga yang sakit, kalau seandainya ada yang meninggal juga, kita asik-asik aja mancing. Nah itu teman-teman, karena saya itu hobinya mancing ya. Jadi ketika saya mancing, ada telepon juga dari keluarga, si ini meninggal, ya paling kita lanjut mancingnya, nanti setelah beres baru mengunjungi. Kan seperti itu teman-teman. Nah tetapi untuk saat ini, saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika ada kegiatan apapun, ketika ada telepon ya, Pak katanya kesini nih, si ini sedang sakit nih, itu langsung ditaruh sama pekerjaan. Nah itu teman-teman, jadi lebih perhatian lah ke orang lain. Alhamdulillah. Kayaknya seperti itu Kang Yosef, itu yang saya rasakan, perbedaannya memang seperti itu. Dan kemudian sekarang itu lebih apa ya, lebih menghargai orang ketika orang berpendapat seperti itu. Kalau dulu kan saya itu sifatnya egois Kang Yosef. Jadi ketika arogan ya. Ya enggak juga lah, saya itu orangnya penyayang teman-teman, penyayang binatang tapi teman-teman. Nah itu maksudnya, jadi untuk sekarang itu lebih menghargai pendapat orang lain. Berbeda ketika dulu itu saya itu pengennya itu kayak macam begini, selalu memaksakan kehendak sendiri. Nah itu Kang Yosef. Ada lagi Kang Yosef? Nah teman-teman sekalian, ternyata di sisi negatif dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu masih banyak sisi-sisi positif yang bisa kita ambil teman-teman ya. Kalau menurut saya dari sisi positif secara ekonomi pun sudah dirasakan oleh Kang Abdul ini bertahun-tahun teman-teman ya. Buktinya apa ya, dengan punya channel ini setidaknya channel ini mah nggak pernah diambil Kang Yosef. Jadi untuk saya pribadi teman-teman, kalau seandainya di peningkatan perekonomian, jujur ya,
dari saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sampai detik ini, kemudian bahkan sebelum terkena gangguan asam juga peningkatan ekonomi itu tidak ada teman-teman ya, karena ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sampai detik ini itu saya mencoba hidup sederhana teman-teman ya, karena dengan hidup sederhana itu nggak ada beban pikiran teman-teman ya. Kita mau duduk di mana aja bebas teman-teman ya, kayak macam pakai kaos begini, celana pendek, kita duduk kayak macam di tempat kayak gini, di tempat kotor juga kita bebas. Berbeda ketika kita misalnya punya uang banyak, pakai jas, pakai apa, kita kalau merasa gengsi kan bro. Betul gitu teman-teman. Nah makanya untuk saat ini saya mencoba mencoba hidup sederhana itu ternyata lebih nikmat, nggak ada beban pikiran teman-teman ya. Kita mau makan apa aja di warung lesehan dimanapun itu nyaman Kang Yosef. Nah itu jadi kadang ketika saya nih datang sama teman-teman ya Pak makan nih di restoran begini, saya nggak nyaman teman-teman ya. Jadi lebih dominan itu makannya itu paling di warung-warung biasa, kadang di warung biasa juga makannya itu kadang di pinggir jalan ya, jalan sambil duduknya juga di trotoar makan-makan. Dan itu banyak sekali orang yang lalu lalang kemudian melihat, wah ini nih orang katanya nggak malu nih makan di pinggir jalan, di trotoar gitu. Tapi buat saya nggak peduli teman-teman ya. Dan memang teman-teman sekalian, apa yang diceritakan Kang Abdul itu memang terbukti sekali, karena memang sering melakukannya dengan saya. Dan malah di salah satu video Kang Abdul juga ada ya, kita yang makan di Saguling itu ya. Betul, itu makan di Saguling itu banyak sekali kan ya, ketika kita pergi itu banyak yang ikut dari belakang ya. Oh Pak Abdurrahman nih katanya, padahal gua itu bukan artis tapi gitu ya. Jadi ketika tahu nah banyak yang nawarin, Pak makan di sini, Pak makan di sini. Saya tolak waktu itu karena lebih nyamannya itu kita makan sembarangan ya, bukan sembarangan sih, apa adanya lah kalau ya. Jadi di tempatnya itu yang memang bikin kita itu enjoy, nyaman gitu. Jadi untuk saya pribadi melakukan hal apapun termasuk makan-makan seperti itu, apa yang membuat nyaman saya lakukan aja Kang Yosef. Jadi nggak kayak macam orang lain, wah Pak Abdurrahman kok makannya begitu ya, gua nggak peduli, gua sukanya kayak macam begitu kan. Nah itu teman-teman, jadi jangan terlalu memaksakan kehendak orang lain lah, yang penting hati kita senang, pikiran kita itu senang gitu teman-teman. Jadi punya prinsip sendiri gitu teman-teman ya, mainkan hidup kita itu dengan cara kita sebelum hidup kita itu dipermainkan dengan cara mereka gitu teman-teman. Jadi saya nggak peduli orang lain kayak macam lu harus begini, lu harus begitu, saya nggak teman-teman ya. Yang penting apa yang membuat saya nyaman saya lakukan saja. Nah itu teman-teman ya. Ada lagi Kang Yosef? Ya, cukup Kang Abdul, sekian dulu dan terima kasih. Dan terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan saja bermanfaat bagi teman-teman sekalian dalam rangka menyikapi gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis seputaran kehidupan kalian sehari-hari. Karena bukan hanya sensasi saja, dampak-dampaknya itu, kalau sensasi itu akibat Kang Abdul ya. Kalau dampaknya itu terhadap kecemasan, terhadap berbagai macam aktivitas. Dan juga ketika kalian bersosialisasi, baik itu di dalam keluarga sendiri ataupun di luar keluarga kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam rangka mengatasi gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis. Nah, tip untuk teman-teman nih yang sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis, kehidupan kalian itu jangan terbatas teman-teman ya. Walaupun sekarang kalian sedang sakit, sedang mengalami ini itu gitu teman-teman ya, usahakan kalian itu harus produktif gitu teman-teman ya. Jadi prinsipnya begini saja teman-teman ya, gimana caranya kalian bisa menjalani kehidupan ini walaupun dengan keadaan seperti ini. Itu teman-teman kuncinya. Waktu dulu juga sama, saya terpuruk tetapi saya mempunyai kunci seperti itu. Gimana caranya saya menjalani kehidupan ini walaupun dengan keadaan seperti ini. Dan kalau seandainya bisa teman-teman ya, kalian itu tanpa disadari di situ ada pelatihan ya. Ada pelatihan mental, ada pelatihan psikis gitu teman-teman. Dan tanpa disadari ketika kita terus bergerak nanti pemulihannya itu akan lebih signifikan teman-teman, bakalan lebih cepat membaiknya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, mungkin video dari kita ya. Kang Yosef mau ditutup sama Kang Yosef, silakan Kang Yosef. Nah teman-teman sekalian, kami cukupkan dulu video pada kali ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat bagi kalian semua dalam rangka mengatasi gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Dan jika kalian rasa video ini kurang bermanfaat, minimalnya kami itu menemani kalian saja pada saat kalian sedang merasakan berbagai macam sensasi yang dari gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis, ataupun pada saat kalian sedang beristirahat dari jeda aktivitas kalian semua. Dan di akhir video selalu kami mendoakan kalian semua, semoga kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis cepat sembuh total dan dapat beraktivitas kembali dengan normal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.